Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, saudara-saudaraku semuanya? Karena sampai saat ini, sampai detik ini, kita semua masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan, tak terhingga. Dapatkah kita menghitung kenikmatan Allah? Tentu saja tidak. Baik itu kenikmatan yang berupa jasmaniah, kesehatan. Ya, kita diberi oleh Allah rezeki yang banyak, bisnis yang lancar, anak-anak yang pandai, pintar, menyenangkan. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tidak terbatas, kenikmatan yang hanya dipilih oleh orang-orang tertentu, oleh hamba-hamba Allah tertentu, yakni kenikmatan iman dan Islam. Oleh karena itulah, maka marilah kita balas kasih sayang Allah ini dengan apa? Meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Tentu saja yang keduanya sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja mudah-mudahan sholat itu tercurah juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk kita semuanya. Allahumma alhamdulillah. Gimana saudara-saudara sekalian, kabarnya gimana puasanya? Alhamdulillah. Satu minggu ini pripun ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu tersembunyi di balik tirai, nggak tahu ngantuk apa nih. Menawi bapak-bapak di sini ngantuk kelihatan nih satu persatu. Saya kenal semua. Nah, jadi maksudnya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi kesempatan untuk bertemu tamu yang agung namanya Ramadan. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Banyak mengharapkan orang-orang yang telah mendahului kita itu untuk bertemu bulan Ramadan, tetapi tidak sampai. Ya, kita tidak berdoa, tidak minta apa-apa kepada Allah, tapi Allah menemukan, memberikan kecerahan untuk bertemu. Ramadan ini adalah suatu hal yang luar biasa, kenikmatan yang terbesar. Mari kita mensyukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pada subuh kali ini luar biasa ya. Beberapa dosa besar dan menghancurkan. Pak, Bu, sebenarnya ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah pada waktu kita itu tidur malam, Bapak Ibu. Yang pertama, coba Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu tidur itu membawa emas? Pun coba Ibu menawi sare ngasto perhiasan betul Ibu? Boten nggih, gelange nung gini ya. Gelangnya di sini tumpuk-tumpuk. Tapi apakah kita ingat kalau kita sedang tidur, Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingat di depannya ada apa, tidak ingat. Tidak ada yang kita bawa
Walaupun kita itu orang yang berpangkat sekalipun, titelnya presiden pun tidak akan membawa, tidak ingat dia itu menjadi seorang presiden, tidak ingat menjadi seorang jenderal, apalagi tukang ngarit. Ya, tidak teringat. Artinya apa? Artinya Allah itu, ya, pada saat itu kita diberi kematian, merasakan awal mati. Yang kedua, ini yang penting, setelah bangun tidur, ya, kita dibangunkan oleh Allah, itu ada kewajiban apa? Menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Artinya apa? Artinya Allah itu memberikan kesempatan kita hidup kembali. Coba Bapak Ibu, yang memberikan kehidupan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seumpamanya kita tidur tadi malam sudah wes tak batesi, saiki kowe turu 12 ke pripun? Allah. Tapi Allah menghidupkan kita kembali untuk apa? Untuk ujian kita. Artinya umur itu sebenarnya pendek sekali. Lah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan kita, pertama kali yang dilakukan apa, Bapak Ibu? Coba setelah kita bangun tidur, baca apa? Ini adik-adik santri ada nggak? Mau saya tanya, doa bangun tidur apa nak? Napa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi, ya Allah, Mas, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah mematikan saya. Jadi Allah itu setelah mematikan kita, ya, kemudian kita diberi kehidupan, itu adalah suatu keberkahan. Oleh karena itulah Allah memfatwakan. Nah, ya, Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu sekalian akan dikembalikan. Jadi kematian itu sebenarnya sudah menjadi ketetapan kita, tetapi Allah memberikan latihan kita untuk mati. Oleh karena itu kita harus mati. Ya, orang yang merasakan hidup itu harus mati. Dan yang hidup ini sebenarnya harus merasakan bahwasanya, ya, kehidupan akhirat itu ada. Nah, kalau sudah dia mati, maka terputuslah semua amalnya. Oleh karena itu, setelah dihidupkan Allah ini, monggo Bapak Ibu sekalian, saudaraku, mari kita bersyukur. Yang pertama kita jalankan membaca doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terus melakukan sholat jamaah subuh. Karena sholat ini adalah suatu hal yang penting. Ya, suatu hal yang penting. Sampai teman saya itu, ya, dosen UI, ya, dia kegocekan sama temannya. Ketika memakamkan gini, Bapak Ibu, ketika menguburkan kan biasanya diadzani, ya. Gitu, Pak. Coba ya, misalkan kalau orang memakamkan itu pada waktu dimakamkan diadzani enggak, Bu? Kalau azannya itu diubah menjadi azan subuh, boleh enggak? Boleh enggak? Lu gimana? Pas adzan biasa terus as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Yang diadzani siapa? Yang meninggal. Loh, kalau bangun gimana? Lah, orang yang sudah meninggal aja diperingatkan untuk sholat, apa lagi yang hidup.
Nah, sampai gocekannya seperti itu Bapak Ibu. Gimana ya? Nah, oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, setelah kita itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati hari-hari kita kembali, maka kita harus bisa menghindari dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang besar yang menghancurkan diri kita. Apa itu dosa besar yang menghancurkan diri kita? Paling tidak ada 9. Yang pertama adalah syirik. Sebelum saya bahas dosa besar itu apa? Dosa besar yang menghancurkan diri kita itu apa? Nah, dosa besar yang menghancurkan diri kita itu adalah perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Kemudian merusak tatanan sosial dan membinasakan perilakunya di dunia dan di akhirat. Nah, itu dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Nah, syirik itu adalah menyekutukan Allah, dan dosa yang paling besar dan tidak diampuni Allah sebelum mereka bertaubat, sebelum azan menjemput adalah syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa surat keempat 16, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan kalau ia disekutukan dengan sesuatu. Tetapi Allah memaafkan selain dosa itu bagi orang-orang yang dikehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia telah sesat yang sangat jauh. Ini dosa besar yang harus kita hindari. Yang pertama adalah syirik. Nah, syirik ini biasanya kita sudah paham. Syirik itu kan menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu. Pemahaman kita kadang yang besar-besar apa? Tidak boleh menyembah pohon, tidak boleh menyembah patung. Oke, paham, tidak boleh menyembah patung. Tapi kadang kita tidak terasa perbuatan kita melakukan syirik apa? Menyembah HP. Betul. Iya, suatu benda yang mengalahkan Allah. Patung itu mengalahkan Allah enggak? Pasti mengalahkan dan terlihat. Tapi kalau HP, kadang kita terlena dengan adanya alat komunikasi. Oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, kadang syirik yang kecil inilah yang membuat diri kita tergelincir. Nah, oleh karena itu marilah kita senantiasa berhati-hati Bapak Ibu. Yang kedua adalah sihir. Sihir itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Dengan apa? Bersekutu dengan jin atau setan yang merusak akidah. Jelas yang merusak akidah dan menghilangkan nyawa orang lain atau merugikan orang lain. Nah, ini merupakan dosa yang sangat besar. Maaf Bapak Ibu, saya itu aslinya Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ketika saya kecil sudah biasa melihat bola terbang itu. Biasa. Sudah biasa sihir itu. Kirim ke sana, kirim ke sini. Banyak di sana dulu. Tahun 80-an. Ya. Tujuannya apa? Menghilangkan nyawa orang lain. Kenapa? Karena kedengkian. Yang dengki siapa? Bukan orang sihirnya, tapi orang lain untuk meminta pertolongan, istilahnya nabok nyilih tangan kepada orang lain untuk mencelakai, bahkan membunuhnya. Oleh karena itu Allah memberikan ini termasuk dosa-dosa besar. Oleh karena itulah marilah kita hindari hal semacam ini dan perbuatan sihir-sihir yang lain. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa. Membunuh jiwa itu apa? Yakni menghilangkan nyawa manusia yang diharamkan Allah tanpa adanya hal yang hak. Tidak ada alasan hak untuk membunuh
Sekarang banyak tidak Bapak Ibu membunuh orang? Banyak ya? Banyak sekali. Wah, kok penak ya membunuh orang. Ngelite, ya toh? Bunuh. Karena dengki sedikit bunuh. Ya Allah, naudzubillah summa. Setan memang benar, pinter. Orang itu emang nggak sirik, oke, nggak sirik. Sihir enggak. Saiki tak udik-udik kanggo membunuh orang. Dengan cara apa? Lisan, fitnah. Orang baik-baik difitnahnya apa? Orang benci. Bahkan sekarang luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, kalau dulu belum ada alat komunikasi, HP dan sebagainya, mungkin terbatas. Tapi kalau sekarang, ya dengan cara bahasa, wah kayak ini, padahal tidak benar. Orang benci akhirnya apa? Di jalan dicegat, dibunuh. Nah, oleh karena itulah maka kita harus berhati-hati. Ya. Apalagi membunuh banyak orang. Ini membunuh satu orang sudah dikatakan dosa besar. Nah, kemudian yang keempat, makan harta riba. Apa itu? Praktek ekonomi yang dilarang karena merugikan orang lain dan merusak harta yang dolim, atau menumpuk harta yang dolim, itu riba. Ya, malah kita introspeksi diri kita, apakah kita masuk dataran itu atau tidak. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Nah, memakan harta anak yatim ini adalah mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim. Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Ma'un. Allah menegaskan bahwasanya menghardik anak yatim itu adalah suatu perbuatan yang diantaranya adalah orang yang tidak beriman, orang yang mendustakan agama Allah. Itu salah satu hal yang perlu kita camkan. Mengambil hak orang yang lemah itu adalah batil. Maka perlu kita perhatikan ketika di sekeliling kita ada anak yatim atau kita dititipi anak yatim, paling tidak kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Ya, mungkin putranya, kakak kita, adik kita yang kebetulan meninggal oleh kedua orang tuanya, ada hartanya, kita diamanai, itu yang terberat. Tapi ketika kita bisa amanah, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Bahkan di surga seperti ini, ya, Nabi menyampaikan seperti ini. Siapa yang dia bisa menjaga anak yatim, ya, memelihara anak yatim, maka besok di surga seperti ini, kata Nabi. Ya. Tapi taruhannya sangat berat. Ya. Kemudian yang keenam, lari dari medan perang, ya, kabur saat jihad. Ya, di antaranya mungkin dalam kategori ini, ya, perjuangan kita dalam hal ini, kita berjuang untuk menegakkan al-Islam, kebenaran ini, tapi kita lari dari medan perang. Dalam medan perang ini dalam artian juga, ya, lari dari dakwah, seperti itu. Itu juga bisa dikategorikan. Nah, kenapa? Karena memang itu suatu hal yang Allah sangat membenci, seperti yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam, ya, lari dari kenyataan, ya, menghadapi kaumnya yang demikian rupa, yang tidak menerima, mengejek, dia lari, naik perahu, akhirnya tenggelam dimakan ikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya menuduh wanita baik-baik berzina atau qadzaf. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Ya, sarana kita luar biasa, Bapak Ibu sekalian, terutama HP. Oleh karena itu anak-anak kita tolong, HP itu perlu kita jaga, ya. Kita awasi anak-anak kita. Betul itu, ya. Bahkan anak-anak kita itu lebih canggih daripada kita. Nah, dalam artian apa? Menuduh wanita yang baik-baik dan berzina ini, ya,
dia memfitnah kehormatan orang lain sehingga orang lain itu menuduh bahwasanya dia berbuat seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya tidak semacam itu. Bahkan saksi pun itu ada ketentuannya. Ada 3 orang saksi. Kalau tahu orang itu berzina, itu harus mendatangkan saksi. Kalau tidak bisa diterima. Itu harus hati-hati. Ya. Kemudian nih, durhaka kepada kedua orang tua. Artinya apa? Memutuskan hubungan baik dengan orang tua dan menyakiti orang tua. Padahal Nabi SAW ya pernah bersabda seperti ini. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian dia bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab, ya, "Abuka, bapakmu." Ya, ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, jadi peran orang tua itu adalah sangat penting, sangat luar biasa. Oleh karena itu, ya, berani kepada kedua orang tua itu dimasukkan kategori dosa yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW ya pernah berkata seperti ini, "Ja'a rajula ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahayya walidak?" Rasul bertanya gitu. "Na'am." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima wajahid." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadanya untuk ikut berjihad. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Berjihadlah dengan berbakti pada kedua orang tuanya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3004 dan Muslim nomor 2549. Nah, karena sangat pentingnya berbakti kepada orang tua, birrul walidain ini dikategorikan dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apalagi termasuk dosa yang besar, yakni bunuh diri. Ya. Yang ke-9 ini atau yang terakhir adalah bunuh diri. Sekarang lagi ngetren ya Bapak Ibu ya, bunuh diri itu kalau di DIY itu ya menurut angka statistik itu yang banyak itu bunuh diri itu di Gunung Kidul gitu. Bahkan kejadian yang baru-baru ini ya itu ada seorang anak masih kecil sekolah SD kelas 4 atau enggak salah, itu bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dibelikan buku. Luar biasa. Kenapa tidak dibelikan buku? Karena orang tuanya tidak punya uang. Dia menulis surat kasihan sama orang tuanya telah membiayai sekolah. Kasihan tidak bisa membelikan buku, memberatkan orang tua. Akhirnya apa? Bunuh diri. Ya Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Nah, kenapa seperti itu? Karena kurang didikan kita. Kita alhamdulillah dijauhkan dari itu. Kenapa? Karena bunuh diri itu adalah suatu perbuatan yang dikategorikan dosa besar. Apa itu? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka ya yang saya yang berdiri ini mengajak, marilah kita bersama-sama ya untuk menghindarkan diri kita dari dosa-dosa besar ini ya, ketika kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidup yang baik, apalagi bulan Ramadan yang baik ini, marilah kita manfaatkan dengan yang baik. Mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan sebagai tarbiyatul iman ya, pembelajaran iman ya,
Itu pendidikan iman adalah kita mudah-mudahan terbina iman kita sehingga la'allakum tattaqun, diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa akan benar-benar tercapai untuk kita semua. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, maaf agak panjang ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, dan tetap mari puasa sisanya kita bersemangat ya dalam menjalankan puasa dan amal-amal kita. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama-sama dengan zikir penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.